SETS merupakan kepanjangan dari Science, Environment, Technology, and Society. Artinya ada 4 unsur dalam pendekatan SETS, yaitu Science, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Nah, jadi pendekatan SETS merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang akan membantu siswa mengintegrasikan keempat unsur tersebut. Siswa akan lebih mudah memahami materi yang dipelajari karena ia akan mengetahui bagaimana perkembangan sains dan teknologi itu sendiri dalam mempengaruhi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya, sehingga dia dapat mempelajari ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi secara lebih mendalam. Teman saya. Jadi pendekatan SETS itu mempunyai beberapa tujuan. Menurut Sumiantono, yang pertama adalah menekankan untuk memperoleh kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menerima inisiatif serta otonomi. Yang ketiga, memperhatikan peserta didik sebagai seseorang yang memiliki keinginan dan tujuan. Yang keempat, mengambil pengalaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Yang keenam adalah memperhatikan model mental peserta didik. Yang ketujuh, menekankan pentingnya kinerja dan pemahaman. Kedelapan, peserta didik melibatkan diri dalam pembicaraan dengan guru dan sesama pelajar. Yang kesembilan adalah melibatkan peserta didik dengan situasi yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan keyakinan dan sikap peserta didik. Selain tujuan, pendekatan SETS juga mempunyai karakteristik. Menurut Rumansyah, yang pertama adalah identifikasi masalah setempat. Yang kedua, menggunakan sumber daya setempat untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, keikutsertaan siswa dalam mencari informasi. Yang keempat, perpanjangan pembelajaran di luar kelas dan di luar sekolah. Yang kelima, fokus kepada dampak sains dan teknologi. Yang keenam, isi pembelajaran bukan hanya konsep yang ada di kelas. Yang ketujuh, penekanan keterampilan proses. Yang kedelapan, kesadaran karir yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Yang kesembilan, siswa mengidentifikasi dampak teknologi dan sains. Dan yang terakhir adalah kebebasan dalam proses belajar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang domain-domain pembelajaran dengan SETS. Domain-domain pembelajaran dengan SETS ini menurut Romansyah 2003 dalam Aisyah 2007 ada 5 macam, yaitu domain konsep, domain proses, domain aplikasi, domain kreatif, domain sikap. Domain konsep ini memfokuskan muatan sains dan domain proses ini memproseskan berhubungan dengan sains itu berpikir dan bekerja. Jika domain aplikasi ini mengaplikasikan konsep-konsepnya, terus yang domain kreatif ini meliputi gambaran-gambaran mental yang menggabungkan objek-objek dan ide-ide dalam cara-cara yang baru. Domain sikap ini meliputi sikap-sikap terhadap sains pada umumnya. Terus strategi pembelajaran dengan pendekatan STS. Penggunaan pendekatan SETS Siaga 1994 ada 5 tahap, yaitu eksplorasi, isu, invasi, penjelasan, dan solusi, dan mengambil tindakan. Eksplorasi ini siswa itu diberi kesempatan untuk menyelidiki dan mengumpulkan konsep melalui pengumpulan data. Kalau yang isu ini diberikannya pertanyaan-pertanyaan problematika tentang fenomena yang sering ditemukan oleh sehari-hari. Yang invasi, siswa didorong menemukan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas. Setelah itu penjelasan dan solusi. Siswa diberikan penjelasan dan solusinya yang didasarkan pada hasil observasinya yang tadi. Dan setelah dijelaskan, seorang guru akan tersebut. Pengambilan tindakan yang terakhir, siswa dapat membuat suatu keputusannya menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah disimpulkan oleh penjelasan tadi. Sekian, terima kasih. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu perbedaan STS dengan SETS, di mana perbedaan STS dengan SETS ini dapat ditinjau dari pengertiannya, di mana STS adalah suatu pendekatan untuk mengetahui sains dan teknologi masuk dan merubah proses-proses sosial di masyarakat, sedangkan SETS sendiri yaitu kesempatan peserta didik
untuk membangun pengetahuan-pengetahuan baru. Baiklah, yang terakhir yaitu mengenai tujuan STS. Yang pertama yaitu peserta didik harus mampu menghubungkan materi pembelajaran dengan dunia nyata. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjadikan dirinya sebagai masyarakat yang bertanggung jawab